pagi Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Untung Isbadi SPDK. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen SMP Negeri 3 Tepus Kabupaten Gunung Kidul. Saat ini kami akan melaksanakan video pembelajaran. Saya sebagai peserta PPG Grade 3 LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 250106091. Terima kasih. Selamat siang anak-anakku semuanya. Ya. Mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, Rabu tanggal 10 Oktober 2025. Saya akan membuat video pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG Guru Agama Kristen LPTK IKN Manado dari ini ya. Untuk itu mari kita masuk. Kita akan membuka pelajaran ini dengan menyanyikan lagu pujian. Lagunya adalah segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Saya oke, nah. Yang akan saya ambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya lagi Filipi 4 ayat 6 sampai 7.
7 saya bacakan. Di sini sudah ada di depan, boleh dibuka Alkitabnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini tadi maknanya adalah apa? Hidup bersyukur. Jadi hidup bersyukur membuat hati kita tenang. Ya keras suaranya, masih pagi belum siang dia. Nah, tenang dan damai. Sebab apa? Kita percaya bahwa Allah itu memelihara setiap langkah hidup. Jadi kemanapun kita itu berada, kemanapun kita itu Tuhan memelihara, Tuhan menuntun kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami menaikkan berkat permohonan kepadamu. Terima kasih atas penyertaan dan bimbingan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini kami para anak-anakmu, siswa dan siswi kelas 9 SMP Negeri 3 Brebes pada hari Rabu 10 Oktober 2025 akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kiranya Tuhan berkati kami, tuntun kami, sertai kami dari awal sampai akhir nanti hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah Engkau hadir di setiap hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan lanjut pada selanjutnya. Masih ingatkah minggu kemarin materi sebelumnya apa yang saya sampaikan? Apa? Coba ayo. Allah pemelihara ciptaannya, atau bisa Allah adalah pemelihara hidupku. Nah, kita akan sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada bagian ini, kita buat kesepakatan kelas dulu. Ada 3. Satu apa? Kita selalu mengucap syukur dalam kegiatan pembelajaran. Artinya setiap kita belajar seperti ini, kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, berarti kita harus mengucap syukur bahwa Tuhan itu akan membimbing kita. Yang kedua, saling menghargai dan bekerja sama. Artinya kita saling menghargai, baik itu guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan kita juga bekerja sama. Apapun yang kalian lakukan dan tugas dilakukan secara bekerja sama. Kemudian yang ketiga, menjaga sikap, perkataan, perbuatan, dan sopan santun dalam pembelajaran. Artinya kalau pelajaran itu harus mentaati beberapa hal itu. Jadi tidak seenak sendiri. Kita sepakati 3 hari ini. Oke? Lanjut ya. Baik, kita akan lanjut ke materi bab 3. Materi bab 3 tentang bersyukur atas pemeliharaan Allah. Di materi di apa ini? Di buku, coba dibuka, di situ ada. Nah, coba sebelum kita masuk ke materi, saya akan berikan beberapa pertanyaan. Ini sebagai apa ya, pemantik menggugah kalian untuk bisa memahami materi yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengucap syukur pada Tuhan? Ya. Apa Mbak Kristin? Masih diberi rezeki berupa makanan. Sudah sarapan tadi ya? Tadi sudah jajan? Wow, luar biasa. Ada yang lain? Apa Putra?
diberi penglihatan. Artinya ketika kita bangun pagi kita masih bisa melihat keindahan alam. Ya, ada yang lain? Cukup ya? Baik. Lalu yang kedua, pernahkah kalian menyadari bahwa setiap hari Tuhan memelihara kita? Pernah tidak? Harus kita sadari. Setiap saat kita harus menyadari dari hal sekecil apapun, seperti udara yang kita hidup. Tadi Putra menyampaikan masih diberi penglihatan. Saya tadi ada yang lain masih bisa bernapas, Pak. Ini dari udara yang kita hidup. Kemudian makanan. Tadi Mbak Kristi sampaikan. Mari kita lihat tujuan pembelajaran. Silakan dilihat di depan ya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan pada saat ini. Artinya setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa atau dapat menjelaskan makna bersyukur atas pemeliharaan Allah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan. Yang ketiga, menunjukkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari ketiga hal tujuan pembelajaran ini nanti, setelah kalian itu menerima materi pada saat ini, harus bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Oke. Lanjut. Materi pengantar. Allah selalu memelihara ciptaannya. Kenapa kok Allah itu selalu memelihara ciptaannya? Karena Allah itu adalah pencipta seluruh ciptaannya. Jadi yang menciptakan manusia, kemudian alam, lingkungan, hewan dan sebagainya itu adalah Tuhan Allah. Maka di situ dikatakan Allah selalu memelihara ciptaannya, termasuk manusia. Jadi tidak hanya alam yang dipelihara, tetapi semua yang diciptakan. Nah, kemudian pemeliharaan Allah tanpa dalam kehidupan sehari-hari seperti kesehatan. Tadi saya yang menyampaikan, Mbak Kristi menyampaikan bahwa kita masih diberikan kesehatan, Pak. Artinya bahwa pemeliharaan Allah itu tampak dalam kehidupan sehari-hari seperti kesehatan. Buktinya hari ini, hari Rabu ini kita masih bisa kembali beraktivitas di sekolah kita tercinta ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini berarti Tuhan memelihara dari segi kesehatan. Kemudian keluarga, apa yang harus kita ketahui? Ya buktinya keluarga kita masih diberkati oleh Allah. Kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga. Nah, kemudian makanan. Tadi Mbak Kristi sampaikan bahwa Pak, tadi saya sudah menikmati sarapan pagi. Ini tadi sudah jajan ketika istirahat jam pertama. Kemudian ada alam. Kita bisa melihat alam lingkungan di sekitar kita, ya, bisa melihat alam. Nah, sebagai umat percaya, kita memang diajak untuk apa? Selalu bersyukur atas setiap berkat yang diterima. Jadi apapun yang kita terima, baik itu kita terima secara pribadi, diri sendiri, kemudian diterima melalui keluarga kita, kemudian dimanapun kita berada, maka kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Ternyata pemeliharaan Tuhan itu tidak berhenti, tapi terus menerus di sepanjang hari, di sepanjang masa. Nah, ini kemudian dalam Filipi 4
ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa ini maksudnya? Nah, dari ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ya, tadi kita masih dipelihara, diberi makanan, diberi napas, diberi penglihatan dan sebagainya. Tidak pernah meninggalkan umatnya dan selalu mencukupkan kebutuhan mereka, kebutuhan umatnya. Kalian merasa dicukupi tidak? Mbak Lita merasa dicukupi ya? Mbak Christine? Mas Raka? Mas Hadir? Mas Kadin? Mas Tegar? Mas Rama? Mas Delta? Mas Putra? Semua dicukupi. Tidak ada yang tidak dicukupi oleh Tuhan Allah. Walaupun takarannya memang berbeda-beda satu dengan yang lain, tetapi semua dicukupi oleh Tuhan Allah. Ada pertanyaan? Mas Adi? Mas Tegar? Gak ada? Mas Rama gak ada? Mas Delta? Mas Putra juga gak ada? Oke. Berarti kalian sudah bisa memahami apa sih sebetulnya maksud dari materi ini. Maka saya akan memberikan refleksi kepada kalian untuk kalian bisa merefleksikan apa yang sudah kalian terima dan dengarkan melalui materi pada saat ini. Nanti akan saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ini 9 anak ya. Nanti kelompok 1 ini aja urut ya enak ya. Kelompok 1 Mbak Lita, Mbak Christine, Mas Rafa. Kelompok 2 nanti Mas Adel, kemudian Mas Radit, kemudian Mas Tegar. Kelompok 3 Mas Rama, Mas Delta dan Mas Putra. Ya, masing-masing kelompok nanti kalian akan saya berikan satu soal seperti di depan ini. Kelompok 1 ingat nanti Mbak Christine dan teman-teman nanti merefleksikan dalam kelompok, artinya menyebutkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Berarti ini mencakup dari Lita, Mbak Christine sama Mas. Yang disyukuri apa? Yang ini. Ya. Nanti saya berikan ini. Kemudian ini silakan nanti dikerjakan di situ, nanti dikumpulkan ya. Nanti jangan dikerjakan dulu. Kelompok 2. Soalnya bagaimana kamu merasakan pemeliharaan Allah dalam hidupmu. Nanti dikerjakan kelompok 2. Kemudian kelompok 3 Mas Rama, Mas Buka dan Mas Delta. Berarti apa tindakan nyata yang dapat kamu lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah? Saya beri waktu 3 menit untuk mengerjakan dan berdiskusi kelompok untuk merefleksikan apa yang sudah kalian dengarkan dari penjelasan yang saya sampaikan. Silakan bekerja kelompok, ditulis di lembar yang sudah saya bagikan, dijawab di situ, diberi nama kelompoknya di bawahnya, kemudian nanti dikumpulkan. Ayo silahkan berdiskusi kelompok 1. Kalian menuliskan, sebutkan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Kemudian kelompok 2, bagaimana kamu merasakan pemeliharaan Allah dalam hidupmu. Kemudian kelompok 3, apa tindakan nyata yang dapat kamu lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Silakan didiskusikan. 3 menit? Oke. Sekarang silakan perwakilan kelompok salah satu maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi refleksi yang sudah kalian kerjakan. Dimulai dari kelompok urut atau biasa?
dari kelompok satu aja. Ya, silakan, yang mewakili siapa? Ya, kasih masuk coba. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi saya. Satu, soalnya sebutkan 3 hal yang kamu syukuri dari ini. 1. Kesehatan yang memberikan, masih bisa menikmati, beraktivitas dan menikmati hari yang tubuh yang kuat adalah aktivitas besar. 2. Keluarga dan orang-orang terdekat, memiliki keluarga, sahabat dan orang yang peduli menjadi bukti kasih Allah dalam hidup kita. 3. Kesempatan untuk belajar dan berkembang. Setiap hari adalah peluang dari untuk belajar yang terbaik, memperbaiki diri dan menjadi kita bagi orang lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya, Kak. Silakan kembali. Ya, ada 3 hal tadi. Yang pertama apa? Kesehatan. Yang kedua, keluarga ya tadi. Kemudian yang ketiga terkait tentang belajar ya. Ya, belajar. Kesempatan belajar. Jadi 3 hal yang disyukuri hari ini. Yang pertama mensyukuri karena diberikan kesehatan. Yang kedua keluarga yang masih bisa saling mengasihi, kemudian diberi kesempatan untuk belajar. Oke, sekarang kelompok 2 yang mewakili siapa? Ya, Mas Tegar, silakan maju. Ini Mas Tegar, bacakan dari kelompok 2 ya. Saya dari kelompok 2 hasil diskusi kita. 1. Melalui kesehatan yang baik. 2. Melalui kasih keluarga. 3. Melalui teman dan guru. 4. Melalui pertumbuhan yang tercukupi. 5. Melalui perlindungan bagi bahaya. 6. Melalui kekuatan di saat sulit. Ya, tepuk tangan dulu Mas Ayu. Oke, terima kasih Mas Tegar. Mewakili kelompok 2. Ada 6 hal. Jadi bagaimana kamu merasakan pemeliharaan Allah dalam hidupmu? Banyak sekali tadi menyebutkan 6 hal. Yang pertama apa? Melalui kesehatan yang baik. Melalui kesehatan yang baik. Kemudian apa? Juga Melalui kasih keluarga. Kemudian juga melalui teman dan guru. punya teman dan punya bapak ibu guru. Kemudian 4. Melalui perlindungan yang tercukupi. ada dicukupi kebutuhan. Kemudian 5. Melalui perlindungan dari bahaya. Yang terakhir 6, melalui kekuatan dan di saat kekuatan ketika saat sulit. Terima kasih. Saya dikatakan melalui berdoa. Kemudian apa? Memuji Tuhan. Apa? Menolong sesama. Kemudian mensyukuri berkat Tuhan. Baik, terima kasih. Kalian sudah bisa melaksanakan kegiatan merefleksikan apa yang sudah kalian terima dari materi siang hari ini, dan sudah melaksanakan diskusi kelompok tadi ya. Kelompok tadi satu persatu sudah menyampaikan ke depan. Itu mari kita simpulkan dari materi yang kita bahas pada siang hari ini adalah Allah memelihara hidup kita setiap hari. Sebagai respon, kita diajak untuk selalu bersyukur dan berbagi kasih kepada sesama. Untuk itu mari kita hidup dengan hati yang penuh ucapan syukur. Yang ketiga, pemeliharaan Allah nyata dalam hidup kita setiap hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan sikap kita, kemudian perbuatan kita, juga perkataan kita. Tadi tidak dengan kata-kata, tapi sikap, perbuatan yang memuliakan Tuhan. Ini, jadi kesimpulannya adalah ada 3 hal itu yang
Terima kasih sekali kalian sudah bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dari awal sampai akan kita mengakhiri pelajaran ini. Semuanya tidak ada permasalahan ya. Ada yang masih ingin bertanya? Tidak ada? Sudah jelas semuanya ya? Baik. Kalau sudah jelas, saya akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Silahkan dicatat. Minggu depan harus kita kita bahas satu persatu. Tugasnya tuliskan dalam satu paragraf pengalaman pribadi kalian tentang bagaimana kalian merasakan pemeliharaan alat. Dan bagaimana kalian menanggapinya dengan rasa syukur. Itu silahkan nanti direnungkan di rumah, dikerjakan secara pribadi ya, mandiri, tidak kelompok lagi, ini mandiri. Minggu depan nanti kita bahas satu persatu, nanti kita diskusikan. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Terima kasih. Mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan kita memuji nama Tuhan. Lagunya adalah Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Nanti juga menutup Mbak Christine ya. Di situ saja nggak apa nanti dulu. Baik, mari kita pujikan satu pujian penutup yaitu Bapa terima kasih ya. Kita sambil berdiri. Yuk, kita berdiri. Mari Mbak Christine tutup dengan berdoa. Mari kita bisa berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah menyertai kegiatan pembelajaran pendidikan agama kita dari awal hingga akhir dengan lancar. Dan kami akan menghadiri kegiatan ini. Terima kasih penyertaan Tuhan Yesus Maria. Amin. Ya, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran yang sangat asik, menyenangkan ya. Ya, saya berharap kalian bisa memahami tentang materi ini. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada kalian. Nanti boleh istirahat sebelum nanti melanjutkan pelajaran yang selanjutnya. SMP 3 terus. Luar biasa. Baik, terima kasih. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk kembali ke kelas. Istirahat.